Memilih jalan yang benar. Markus 9 ayat 38-50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegat dia, karena ia bukan pengikut kita." Namun kata Yesus, "Jangan kamu cegat dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan kedua tangan utuh pergi ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu senantiasa mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Markus 9 ayat 38-50, kita mendapati Yesus memberikan nasihat yang sangat mendalam tentang bagaimana kita harus memilih jalan yang benar dalam hidup kita, terutama dalam mengatasi hal-hal yang bisa menyebabkan kita atau orang lain tersandung. Yesus menggunakan bahasa yang figuratif untuk menekankan pentingnya menangani dosa dengan serius. Tetapi mari kita bahas ini dengan pendekatan yang lebih mengundang refleksi daripada ketakutan. Pesan Yesus tentang memotong tangan atau mencungkil mata tentu bukan sebuah ajakan untuk melukai diri secara fisik. Ini adalah cara dramatis untuk mengatakan bahwa kita perlu mengambil langkah tegas dan berani dalam menghapuskan kebiasaan atau pengaruh buruk yang menghambat perjalanan rohani kita. Ini tentang mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap apapun yang menghalangi kita dari kehidupan penuh yang Tuhan inginkan untuk kita. Bayangkan hidup sebagai perjalanan menuju ke tujuan yang indah. Dalam perjalanan ini, terdapat beberapa cabang jalan yang mungkin terlihat menarik, tetapi sebenarnya membawa kita menjauh dari tujuan sejati. Yesus mengajarkan kita untuk memiliki kebijaksanaan dan keberanian untuk memilih tidak mengikuti jalan-jalan yang menyesatkan tersebut, meskipun itu berarti harus membuat keputusan yang sulit. Ini juga tentang mempertimbangkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain. Apakah kehidupan kita menjadi sumber inspirasi dan dukungan bagi mereka dalam perjalanan iman mereka? Atau apakah kita tanpa sadar menjadi penghalang bagi mereka untuk merasakan kasih dan kehadiran Tuhan? Yesus menginginkan kita untuk menjadi contoh yang membawa kebaikan, seperti garam yang menambah rasa dalam semua yang kita lakukan. Dengan demikian, Yesus mengundang kita untuk memeriksa hati dan tindakan kita secara mendalam. Dia mengajarkan bahwa kehidupan rohani yang sehat memerlukan penilaian yang jujur, dan terkadang
tindakan drastis terhadap apa yang tidak sehat bagi kita maupun komunitas kita. Diskusikan. 1. Apakah ada kebiasaan atau pengaruh dalam kehidupan Anda yang mungkin perlu Anda cungkil untuk menjaga pertumbuhan rohani Anda dan orang lain? 2. Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa tindakan Anda mendukung dan tidak menghalangi pertumbuhan rohani orang lain di sekitar Anda? 3. Dalam konteks menjadi garam dan terang, apa langkah praktis yang bisa kita ambil untuk meningkatkan dampak positif kita terhadap komunitas dan lingkungan kita?